Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, ini amat sangat kita syukuri apa yang diinginkan oleh banyak umat, yakni kebersamaan. Apakah kabar gembira yang bertema kebersamaan itu? Bahwa tahun ini secara nasional Idul Adha adalah sama, tidak ada perbedaan. Dalam pandangan ilmu falak, tatkala bulan Zulkaadah pada tanggal 29-nya terjadi ijtima, terus matahari terbenam, ternyata hilalnya sudah di atas ufuk. Kalau hilalnya sudah di atas ufuk, malahan untuk wilayah Indonesia bagian barat, dia sudah 3 derajat lebih. Maka malam itu disebut tanggal 1 Zulhijjah. Disebut sama karena dia sudah lebih dari 2 derajat. Pemerintah atau Mabims ya, menteri-menteri agama Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura itu mensepakati apabila hilal 2 derajat di atas ufuk, baru disebut dia imkan ru'yah. Nah, ini tidak 2 derajat lagi, dia sudah 3 derajat lebih. Maka penetapan tanggal 1 Zulhijjah adalah sama. Masuk baik dalam metode hisab wujudul hilal yang dikembangkan oleh Muhammadiyah yang sudah puluhan tahun, dan metode imkan ru'yah yang diangkatkan oleh pemerintah mengakomodir antara hisab dan ru'yah. Jadi semuanya sudah masuk. Tapi jangan berharap walaupun hilal sudah 3 derajat di atas ufuk saat terjadi ijtima pada hari Sabtu tanggal 10 Juli yang lalu. Saya juga hadir sebagai tim Badan Hisab Ru'yat. Memang tidak tampak, walaupun ufuk itu jelas dipandang mata. Jangankan melihat hilal yang bulan sabit, bulan baru itu, melihat matahari saja yang begitu besar terang benderang tidak tampak karena tertutup oleh awan. Nah, untuk itu harus dipahami, untuk wilayah Indonesia melihat hilal malam pertama itu amat sulit karena daerah kita adalah daerah tropis. Sedikit saja awan atau uap, hilal itu sudah tertutup walaupun memakai teleskop yang amat canggih. Kalau ingin juga melihat bulan, tentu malam kedua dia sudah tinggi dan agak besar. Tapi yang jelas dalam perhitungan dia sudah tampak. Inilah yang diinformasikan dalam Al-Quran, diantaranya surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari dihitung terbenam dan hilalnya sudah di atas ufuk. Nah, karena hari Sabtu tanggal 10 Juli hilalnya sudah di atas ufuk, malam itu disebut malam pertama. Besoknya tanggal 11 Juli adalah 1 Zulhijjah. Maka tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli. Oleh sebab itu, bisa dipahami hari Selasa tanggal 20 Juli adalah 10 Zulhijjah, disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Tanggal 21, 22, dan 23, 11, 12, 13 Zulhijjah disebut hari Tasrik. Untuk tanggal 9 puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah tentu jatuhnya hari Senin tanggal 19 Juli. Ada yang harus diingat, jangan lupa ini pekerjaannya ringan ya. Rasulullah mencontohkan tidak makan dulu, tidak minum sama sekali untuk bersalat Idul Adha ke lapangan. Kapan Nabi makan dan minum? Setelah selesai salat Id dilakukan, tentu juga khutbahnya karena paketnya begitu. Setelah itu baru Nabi makan dan minum. Puasa kan namanya, iya puasa sebentar, pokoknya menahan. Jadi jangan terikat puasa itu harus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu ya kalau puasa Ramadan, puasa sunat lainnya. Tapi Idul Adha hanya tidak makan, tidak minum jelang kembali dari salat Idul Adha. Kita syukuri hal ini, kebersamaan ini, moga-moga membuat doa kita lebih makbul, segala bentuk musibah, malapetaka,
Allah jauhkan dari negeri ini. Satu sama lain kita bangun kasih sayang, doa mendoakan, membuka pintu maaf, dan mohonkan ampun untuk semua, sehingga hati lega dan hilang rasa benci satu sama lain. Demikian informasi ini, terima kasih atas perhatian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.